Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. As-saimin was-saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui tausiah menjelang maghrib hari ke-15 Ramadan 1441 Hijriah, bertepatan dengan 8 Mei 2020 Masehi. Mari kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahi kita kekuatan, kesehatan, dan keselamatan dari segala bahaya. Yang paling penting bagi kita, semoga kita oleh Allah diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah dan diberi kekuatan pula untuk meninggalkan maksiat. As-saimin was-saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu ibadah yang harus dilakukan oleh kita berkaitan dengan Ramadan, yaitu zakat fitrah. Bicara zakat, bahwa zakat itu ada zakat mal, zakat harta, dan ada pula zakat badan. Ini yang kita kenal dengan zakat fitrah. As-saimin was-saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum zakat fitrah? Ini tentu yang harus kita ketahui, bahwa zakat fitrah hukumnya wajib ain. Kepada siapakah zakat fitrah itu diwajibkan? Kepada siapa saja yang memenuhi persyaratan berikut ini. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, orang itu ada ketika matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana anak yang baru lahir setelah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan? Atau orang yang meninggal dunia sebelum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan? Berarti ini tidak sesuai dengan syarat kedua, maka tidak wajib zakat fitrah. Yang ketiga, memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarga yang ditinggalkannya. Kalau tidak punya kelebihan makanan, mau bagaimana zakat fitrah? As-saimin was-saimat yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita zakat fitrah dan berapa ukurannya? Zakat fitrah ini dengan makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Kalau kita Kabupaten Lebak, zakat fitrah dengan beras, karena makanan pokok kita adalah beras. Tetapi di daerah lain ada yang makanan pokoknya sagu, atau ada yang makanan pokoknya jagung. Kadar zakat fitrah adalah 1 sok atau 4 mud. Ini yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya. Kemudian dipertegas pula oleh para ulama fiqih melalui karya-karyanya, bahwa kadar zakat fitrah adalah 1 sok atau 4 mud. Ketika dikonversi ke kilogram atau ke liter, karena sok dan mud di kita tidak ada. Ini ragam pandangan ulama. Ada yang menyebutkan bahwa 1 mud sama dengan 6 on. Berarti 6 on kali 4 sama dengan 2,4 kilogram. Ada juga yang berpandangan 1 mud sama dengan 6,5 on. Berarti 6,5 ons kali 4
sama dengan 2,6 kg. Ada juga yang berpandangan bahwa 1 mud sama dengan 7 ons. Sekarang kita kalikan, 7 ons kali 4 sama dengan 2,8 kg. Sehingga ada yang menyimpulkan bahwa 4 mud berarti 2,4 kg. 4 mud berarti 2,6 kg. 4 mud berarti 2,8 kg. Nah sekarang kita pilih yang mana? Silahkan pilih yang manapun sama. Tetapi prinsipnya bagi kita, dalam zakat fitrah kurang tidak boleh, kalau lebih boleh, bahkan bagus. Makanya tidak sedikit ulama di kita yang menganjurkan zakat fitrah 3 kg. Atau ketika dikonversi ke liter 3,5 liter, atau bahkan ada yang menganjurkan 4 liter. Karena prinsipnya sekali lagi, kurang tidak boleh, tetapi lebih itu boleh, bahkan bagus. As-shaimin was-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mengeluarkan zakat fitrah? Ini berarti berkaitan dengan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Ini bisa kita lihat dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 174 sampai 175. Walhasilu anna lil fitrati khamsatu awqatin, waktu jawazin wa waktu wujubin wa waktu fadilatin wa waktu karahatin wa waktu hurmatin. Fa waqtul jawazi awalus syahri wa waqtul wujubi idza gharabatis syamsu wa waktu fadilatin qabla al-khuruj ila sholati wa waqtu karahatin idza akhkharaha an sholatil 'idi illa li'udhrin min intidhari qaribin aw ahwaj wa waqtu hurmatin idza akhkharaha ay yaumil 'idi bila udhrin. Menurut pandangan ulama bahwa waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5. Yang pertama waktu jawaz, waktu boleh, yaitu sejak awal bulan Ramadan. Berarti dari tanggal 1 Ramadan kita sudah diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua waktu wajib, bila matahari telah tenggelam pada hari terakhir bulan Ramadan, berarti maghrib malam takbir, itu waktu wajib. Kemudian yang ketiga waktu fadilah, waktu utama, setelah sholat subuh dan sebelum orang-orang keluar untuk mengerjakan sholat Idul Fitri. Berarti antara sholat subuh dan sholat Idul Fitri, ini yang disebut waktu fadilah, waktu utama. Kemudian yang keempat adalah waktu makruh. Ingat, ini waktu makruh, kita hindari mengeluarkan zakat fitrah sesudah sholat hari raya, setelah sholat Idul Fitri, dan sebelum terbenam matahari, berarti sebelum maghrib pada tanggal 1 Syawal. Ketika kita mengeluarkan zakat fitrah pada waktu itu, hukumnya makruh. Makruh itu ingat, dibenci Allah. Yang kelima waktu haram, sesudah selesai hari raya, berarti esok harinya atau mulai dari maghrib tanggal 1 Syawal. Kalau bahasa dalam kalender Hijriah, maghrib itu kan sudah pindah hari, berarti tanggal 2 Syawal itu waktu haram kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau pada tanggal 2 kita belum mengeluarkan zakat fitrah? Haruskah kita mengeluarkan zakat fitrah? Kalau kita ingat bahasa Fathul Mu'in, wa yajibul qada'u fauron li'isyanihi, wajib mengqada pada saat itu, li'isyanihi, karena ia berdosa. Berarti bagaimana? Keluarkan zakat fitrah walaupun itu sudah di waktu haram. Ini namanya qada kita. As-shaimin was-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapakah kita mengeluarkan zakat fitrah? Tentu ini harus kepada mustahiknya, harus kepada orang yang berhaknya. Kita jangan macam-macam, jangan sampai salah sasaran. Untuk mustahik zakat ini sudah diatur oleh Quran surah At-Taubah.
surah ke-9 ayat 60 bahwa ada 9 asnaf, maaf, ada 8 bukan 9 asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat. Sebagaimana ayatnya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ada 8 asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, kedua miskin, ketiga amilin, keempat mu'allaf, kelima riqab, keenam gorim, ketujuh sabilillah, dan kedelapan ibnu sabil. Demikian tausiah menjelang maghrib yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan lupa zakat fitrah. Jangan lupa juga jangan sampai salah sasaran kita mengeluarkan zakat fitrah, harus kepada mustahiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi